di Nusantara TV. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak yang masih terus memanas. Jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rismon sekarang. Segarkah atau tambah runyem? Tidurnya ya. Tidur. SP3 sudah di tangan, tapi perang narasi justru makin meninggi. Satu memilih pulang membawa damai, satu lagi menyebutnya sekedar gimmick dan siap maju ke pengadilan. Tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya, dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Berkas 5 tersangka kini telah berpindah tangan ke Kejaksaan Tinggi. Meja hijau tinggal selangkah lagi. Akankah dua benteng terakhir ini bertahan? Atau akankah gelombang damai kembali memecah mereka? Kita lanjutkan dialog pemirsa. Saat ini kita sudah tersambung dengan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Dr. Tifa. Dr. Tifa apakah sudah tersambung? Halo, Dr. Tifa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya, Dok? Siap. Aman Terima ya? kasih. Ya, Dok, barusan kami berbincang dengan Bang Andi Aswan. Dan dia mengatakan bahwa yakin betul P21 itu akan keluar nanti akhir April. Tanggapan Anda, Dok? Enggak ada masalah. Ya ini kan sebuah proses ya, walaupun sebetulnya dari sisi hukumnya, saya pun juga kan belajar setahun ini bersama para lawyer saya begitu ya, bahwa ini betul-betul tidak ada sebuah peristiwa pidana sama sekali. Artinya ini adalah sepenuhnya peristiwa politik, di mana saya ya bersama Mas Roy Suryo dan 3 orang kawan saya ini mengalami kriminalisasi. Dan Anda tanggapannya ya. Oke, dan Anda yakin P21 itu akan terjadi atau seperti Februari 2026 lalu justru dikembalikan berkasnya? Gini ya. Jadi saya menyikapinya tuh begini. Seperti ketika mulai ya saya diperiksa di Polda Metro Jaya 11 Mei 2025. Kemudian status saya waktu itu untuk klarifikasi. Lalu kemudian saya diperiksa lagi sebagai saksi, lalu kemudian tanggal 11 Juli 2025 status saya naik dari saksi menjadi terlapor, kemudian tanggal 7 November 2025 status saya naik lagi dari terlapor menjadi tersangka ya, itu kan semua adalah proses yang saya lalui dengan baik ya, saya tidak kemana-mana, setiap kali ada surat dari Polda Metro Jaya saya hikmati, saya datang dengan baik, saya menjalani pemeriksaan dengan baik, tidak ada mangkir dan sebagainya. Kemudian ketika setelah tanggal 7 November 2025 terjadilah sebuah ketidakadilan sesungguhnya ya, atas sebuah proses di mana saya menjadi dalam tanda kutip tahanan kota ya, karena saya harus wajib lapor seminggu sekali. Sudah ke-21 kalinya saya jalani dan itu saya lakukan dengan baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab ya. Jadi semua proses itu saya lalui aja dengan baik. Dan kasus ini ternyata tanggal 15 April kemarin lengkap genap 1 tahun ya, Dok? Genap 1 tahun ya, artinya dari sisi peristiwanya sendiri ya, di mana sebuah peristiwa yang menjadi peristiwa prominent begitu, yang kemudian menjadi dasar ya, kemungkinan menjadi dasar dari Pak Joko Widodo untuk melaporkan saya di tanggal 30 April 2025. Jadi ulang tahun laporan polisinya itu jatuhnya di 30 April 2025 ya, tepat setahun. Saya ingin bergeser ke soal SP3 yang diterima oleh Rismon Sianipar. Anda bilang bahwa SP3 Rismon itu sebagai gimmick
dan juga strategi bagi Jokowi untuk mendorong seluruh tersangka saat ini mengajukan restoratif justice. Restoratif justice itu terbuka lebar untuk Anda dan teman-teman yang lain. Anda apa yang membuat Anda yakin ini bukan murni sebuah langkah hukum, melainkan sebuah penawaran yang terstruktur? Ya, karena sebetulnya kan semua juga tahu ya, kita semua seluruh masyarakat Indonesia, kita semua ya Mbak, sama-sama belajar juga kan, 1 tahun ya sebuah laporan polisi itu berjalan dan setahun gitu ya, setahun hampir 365 hari, itu artinya kan peristiwa ini, perkara ini tidak layak untuk menjadi sebuah peristiwa pidana, kan begitu. Nah, kemudian ujungnya kita lihat ya, menjelang 1 tahun ini apa ujungnya? Adalah tawaran restoratif justice yang sudah diterima oleh 3 orang tersangka, kan begitu. Jadi artinya kita bisa melihat di sini bahwa memang tidak ada perkara pidana yang layak untuk dijadikan itu sebagai sebuah perkara pidana, kan gitu. Akhirnya jatuhnya itu kan peristiwa ini adalah sepenuhnya peristiwa politik. Walaupun restoratif justice itu diatur di KUHP, ya, tetapi kemudian akhirnya terjadi apa? Transaksi tawar-menawar, di mana saya juga dengan gencar ya, para terbul itu mendatangi saya, mendatangi pengacara saya ya, untuk mereka memberikan tawaran restoratif justice ya, yang diambil tawaran itu oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan yang terakhir oleh si Rismon, kan gitu. Artinya ini kan kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada perkara pidana di sini. Kalaupun kemudian nanti apa terjadi P21 dan sebagainya, itu adalah sebuah peristiwa politik gitu. Bukan peristiwa pidana. Tawaran damai, bujukan-bujukan itu tadi juga saya tanyakan ke Bang Andi Aswan, dan Bang Andi tegas mengatakan bahwa tidak ada, itu tidak ada. Justru karena itu dia berbohong. Kenapa dokter? Jelas dia berbohong. Jelas dia berbohong. Jelas dia berbohong. Bentuk bujukannya seperti apa? Dokter Tifa mungkin bisa ceritakan. Malu dia ya, karena kan gini ya, peristiwa di mana dia melakukan penawaran, dia nih namanya, orang ini namanya Andi Aswan ya, bersama dengan temannya satu lagi, Termul, itu mendatangi saya di Polda Metro Jaya di tanggal 29 Januari 2025, di mana saya pada saat itu sedang melakukan wajib lapor. Dia merayu-rayu, membujuk-bujuk dengan suara membujuk begitu ya. Kapan itu, Dok? Saya ke Solo lah, 29 Januari 2025. Oke. Ya. Iya, ya. Jelas, definitif, dan saksinya banyak loh ya, karena saya wajib lapor didampingi oleh beberapa pengacara saya. Jadi saya tidak berbohong di sini, karena banyak saksinya. Dan dia juga mengatakan tentang tawaran dia itu tidak cuma kepada saya, tetapi kepada pengacara-pengacara saya. Satu. Kemudian peristiwa yang kedua ya, di mana dia membujuk melalui pengacara saya ya, dengan menggunakan nomor WA palsu, seakan-akan itu adalah nomor saya gitu kan ya. Itu adalah peristiwa kedua, kan nggak laku di saya ya, karena ya ini sepenuhnya jadi gini ya, ini sebetulnya adalah sebuah rekayasa yang luar biasa ya, atas sebuah perkara yang tidak layak untuk menjadi perkara pidana. Ya, ini buktinya gitu loh. Ini adalah bukti, ada tawaran damai, restoratif justice, jadi semua adalah out of the law kan, semua adalah sebuah peristiwa-peristiwa ya, jalur-jalur ataupun tata laksana di luar hukum, kan gitu. Jadi ini adalah saya katakan sebagai sebuah strategi yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara mereka gitu. Dan Anda tetap pada pendirian Anda untuk tidak berdamai, untuk lanjut ke persidangan? Bukan begitu ya, jadi konteksnya itu saya bertekad, bukan saya bertekad. Artinya tekad saya cuma satu. Tekad saya adalah menegakkan kebenaran. Itu tekad saya. Dan itu sudah saya tunaikan. Jadi saya sebagai seorang peneliti, itu tugas saya sudah selesai. Dengan penelitian saya yang sudah saya bukukan bersama Mas Roy Suryo, dan waktu itu ketika Rismon masih ada bersama kami ya, bersama kami bertiga, kan sudah selesai itu sebenarnya tugas kami sebagai peneliti. Yang nggak selesai dan yang tidak mau selesai itu kan Pak Joko Widodo sendiri kan gitu. Sekarang beliau ya, dia itu dan timnya itu kebingungan bagaimana mengakhiri perkara ini kan gitu. Jadi segala cara ditempuh, termasuk perkara above the law ya, atau di luar hukum ini, restoratif justice, pemberian SP3 yang semuanya itu justru melanggar undang-undang.
Oke, saya ingin bergeser ke laporan Anda terkait mantan rekan Anda, Rismon Sianipar, terkait dugaan penggunaan gelar palsu. Seberapa serius Anda ingin melaporkan terkait hal itu, Dok? Buat saya nggak ada yang namanya istilah mantan teman ya. Kan dia sendiri yang kemudian tidak mengakui saya sebagai temannya. Kan gitu ya. Kalau saya sekali teman ya terus-terusnya teman. Jadi saya nggak ada problem. Persoalan teman, persoalan perasaan dengan Rismon itu nggak ada problem saya gitu. Bahkan pada konferensi pers yang saya lakukan kemarin ya di Jumat tanggal 17 April 2026, saya katakan bahwa saya nggak percaya kok Rismon itu memasukkan gelarnya, itu saya nggak percaya kok. Karena saya tidak percaya, maka saya ingin membuktikan sendiri. Saya nggak percaya sama omongannya Termul. Saya nggak percaya. Termul kan yang menuduhkan bahwa Rismon itu memasukkan ijazah gelar doktor dan S2-nya, masternya kan gitu. Termul juga yang mengatakan bahwa Yamaguchi University itu tidak mengakui gelarnya Rismon, ya kan? Termul juga yang mengatakan bahwa dia memasukkan surat kematian, kan itu kata Termul. Saya belum tahu dari Yamaguchi University. Termul juga yang mengatakan bahwa Rismon itu memasukkan gelarnya sehingga dia bisa diterima di Universitas Mataram sebagai dosen dan juga Universitas Brawijaya, kan itu Termul semua mengatakan. Belum ada statement dari Rismon dan belum ada statement resmi dari Yamaguchi University, dari Universitas Mataram dan dari Universitas Brawijaya. Oleh karena itu maka saya ingin membuktikan teman saya ini tidak bohong dengan gelar ijazah yang dia bahkan sematkan di KTP-nya dia. Saya nggak mau itu. Saya ingin membuktikan bahwa Rismon itu benar-benar doktor, benar-benar Master of Engineering dari Yamaguchi University. Maka saya memang punya rencana untuk ke Yamaguchi University. Saya merencanakan itu untuk membuktikan bahwa Rismon benar-benar doktor. Bukan seperti Termul, ingin membuktikan bahwa Rismon itu dokter abal-abal, beda konteks ya. Baik, jadi untuk membuktikan bahwa Bang Rismon benar-benar lulus dari Universitas Yamaguchi, Anda akan terbang ke Jepang untuk membuktikan itu. Dan tidak hanya di universitas di Jepang, tapi juga Universitas Mataram juga. Mataram, ya, dan Brawijaya ketika dia menjadi dosen tamu ya di Universitas Brawijaya gitu ya. Saya pengen membuktikan bahwa nggak betul itu, Rismon itu menipu tuh nggak betul gitu. Kenapa loh, dia berani sekali loh ya. Pada saat kita bikin buku Jokowi's White Paper ya, itu dia mencantumkan gelar Dr. Eng, Rismon Hasyiholan Sianipar, Master Eng ya kan, sebenarnya percaya penuh gitu. Mana ada sih orang yang mau memasukkan, dan KTP-nya ya yang kami pegang, kuasa hukum kami juga pegang, itu mencantumkan gelar doktor dan Master Engineering kan gitu. Masa iya sih ada orang itu kecuali Pak Joko Widodo ya sekarang kita pertanyakan gelar insinyur. Jadi kalau di awal tadi kita menyampaikan apa babak baru setelah SP3 bagi Rismon Sianipar itu terbit, jawabannya baru saja Anda sampaikan bahwa Anda akan membuktikan gelar doktor ataupun pernah menjadi dosen tamu di Universitas Brawijaya, lulus dari Universitas Mataram, dari Universitas Yamaguchi di Jepang, itu Anda akan buktikan semuanya, termasuk KTP-nya? Asli ya. Termasuk saya KTP-nya? Saya buktikan keasliannya ya. Saya buktikan keasliannya gitu ya. Dok, apa yang terjadi kalau beneran asli ternyata? Rismon, asli gitu dokternya. Bahagia dong. Saya dari awal itu kan ketika saya berkenalan dengan Rismon di tanggal 15 April 2025 di Universitas Gadjah Mada di alma mater kami, saya bangga sekali punya adik kelas ya, teman satu alma mater yang cerdas seperti Rismon, dan dia memang betul-betul cerdas loh gitu loh. Kecerdasannya itu kan nggak ada hubungannya dengan pemalsuan gelar kan ya gitu loh. Dan ketika dia mengaku bahwa dia doktor lulusan Yamaguchi University, ada juga CV-nya, dia juga menyerahkan CV lengkap kepada saya, di mana dia mencantumkan gelar doktor dan master engineering-nya juga, di KTP-nya juga. Saya nggak ada keraguan sedikit pun. Saya percaya 100% bahwa Rismon ini benar-benar doktor dan benar-benar master engineering dari Yamaguchi University. Kepercayaan saya kemudian menjadi tergoyahkan karena ada masukan dari Termul, ya kan? Yang mereka memberikan bukti, tapi sampai dengan hari ini kan buktinya juga belum ada kan ya. Buktinya kan mereka baru narasi aja kan gitu. Saya juga menunggu tuh. Saya mau menghubungi juga ini para Termul yang berangkat ke Yamaguchi University. Saya mau menanyakan kepada mereka, mereka punya bukti hitam di atas putih nggak gitu bahwa Rismon ini palsu doktornya gitu. Karena saya menolak loh. Sampai kemudian bukti jelas bahwa dia memalsukan ijazahnya. Sampai dengan hari ini saya tetap menganggap Rismon itu doktor
dan Master Engineering dari Yamaguchi University sampai terbukti sebaliknya. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini bukan karena Anda sakit hati ditinggal oleh Bang Rismon, bukan upaya untuk membalikkan keadaan, tapi ini adalah upaya Anda untuk mempertanyakan kredibilitas Rismon, benar dok? Ya, saya nggak ada sedikit pun sakit hati apapun. Saya nggak pernah punya masalah apapun dengan Rismon. Rismon yang punya masalah dengan saya, dan itu sebetulnya adalah masalah perasaan saja gitu ya. Sebetulnya sangat mudah ya bagi antar teman itu untuk diselesaikan gitu ya. Cuma masalahnya saya yang sedih dari Rismon itu apa? Dia ini mudah sekali dipengaruhi oleh orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang tidak benar, dan langkah-langkah yang dia lakukan sekarang ini dia tidak tahu akibatnya gitu loh. Itu yang saya sedih. Makanya ketika kemudian ada termo yang menyatakan bahwa gelarnya palsu, kemudian istrinya memasukkan surat kematian, itu saya sedih sekali. Kenapa dia tidak bilang kepada kami gitu loh, sehingga kami bisa memberikan solusi sama-sama. Malah dia bilang kepada orang-orang yang bahkan sekarang ini menjerumuskan dia. Saya yakin dalam waktu dekat, entah sebulan, 2 bulan, atau setahun, Rismon akan sangat menyesali apa yang dia lakukan sekarang. Terkait tadi pembuktian keabsahan gelar, apa saja persiapan yang sudah Anda lakukan dok? Siapa mungkin dari pihak universitas di Yamaguchi yang sudah Anda hubungi, atau persiapan apa saja yang Anda lakukan? Kalau saya sih sebetulnya itu bukan sesuatu big deal gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang ini kan suplemen aja gitu ya. Jadi saya sih sebetulnya tidak kemudian menjadikan itu sebagai target. Rismon itu bukan target saya. Target saya atau tujuan saya adalah menegakkan kebenaran soal ijazah dari Pak Joko Widodo. Jadi jangan kemudian dilebarkan atau kemudian malah digeser gawangnya kepada gawang yang lain, atau permainannya kita lagi main futsal, jangan kemudian jadi main pedal gitu loh. Jadi ini lapangannya tetap adalah pembuktian ijazah Joko Widodo, Pak Joko Widodo, bukan kemudian jadi main pedal membuktikan ijazahnya Rismon. Itu nggak ada agenda sama sekali gitu. Ini sebenarnya gini, saya itu sayang sama Rismon. Saya tuh sayang sama Rismon. Ya, karena dia adik kelas, dia cerdas, dia cemerlang gitu ya. Kalaupun soal palsu dan tidak kan dia bisa kita nasihati untuk, ayolah Rismon, kamu selesaikan doktormu dan sebagainya, kan selesai di situ. Ya kan, seperti surat kematian itu dilakukan oleh banyak orang di luar sana gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang membuat dia harus ketakutan gitu loh. Nah ini salahnya Rismon itu kan nggak datang ke kakaknya untuk tanya gitu, malah datang ke orang-orang yang malah menyesatkan dia kan gitu. Jadi kapan terakhir Anda ketemu dengan Bang Rismon, Dr. Tifa? Saya bertemu pada saat launching buku saya ya, terakhir ya bertemu dengan Rismon ya, tanggal 26 Februari 2026. Itu perayaan ulang tahun saya ditandai dengan launching buku. Beliau hadir, ngasih sambutan juga, memberikan apresiasi atas buku yang saya launching di situ ya, Otak Politik Jokowi ya. Itu adalah buku kedua saya terkait dengan penelitian saya tentang Pak Joko Widodo kan gitu. Dan baik-baik aja, masih tetap sebagai teman gitu. Dan saya tidak akan memecat dia sebagai teman saya, enggak. Nggak ada mantan teman ya? Iya, teman yang tersesat aja gitu, teman yang lagi salah bergaul sama orang-orang tersesat gitu aja sih saya lihat tuh dari seorang Rismon. Kemarin kita juga sudah